Bab 391. Alex Chu berbalik dan melihat. Dia melihat Hebing perlahan mengikuti, dan berkata kepadanya, "Kemarilah, saya punya sesuatu untuk dikatakan." Ekspresi Alex Chu tertegun, dan dia berkata kepada Veronica Sen, "Kamu kembali dulu, aku punya hal lain untuk ditangani malam ini." Veronica Sen sedikit terkejut, dan sekilas Hebing berjalan menuju Alex Chu dengan ekspresi muram, dan mengangguk, "Kalau begitu berhati-hatilah." Setelah Veronica Sen naik ke mobil, pengemudi pergi. "Ada apa Tuan He? Apakah ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan?" Alex Chu bertanya sambil tersenyum. "Kamu sangat kuat dan sangat berpikiran. Aku sangat mengagumimu. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan keluarga He kami?" Hebing mengambil inisiatif untuk membuang cabang zaitun, dan nadanya sedikit mereda. "Kamu tahu, menyinggung keluarga Helan akan berakhir buruk. Selama kamu menyembuhkan Helan Duur, keluarga Helan akan segera membawamu menjadi abu." Alex Chu tersenyum, "Tuan He ingin mencoba untuk memenangkan saya. Kamu adalah orang yang cerdas, jadi kamu harus tahu untuk membuka jalan untuk dirimu sendiri. Di Provinsi Donghai, tidak banyak kekuatan yang dapat bersaing dengan keluarga Helan, dan keluarga He kami adalah salah satunya." Hebing berhenti dan melanjutkan. Untuk merendahkan suaranya berkata, "Terlebih lagi, Anda telah menyinggung Wang Teng dan membunuh serigala serakah. Apakah Anda tidak takut dengan pembalasan Wang Teng?" "Takut?" Alex Chu tersenyum. Hebing masih belum terlalu memahaminya. "Di matamu, apakah Alex Chu hanyalah seorang oportunis? Selain mengandalkanmu orang kaya, apakah tidak ada cara lain untuk bertahan hidup?" Alex Chu tersenyum dan menggoda, matanya penuh penghinaan. "Pernahkah Anda mendengar kisah pahlawan Liangshan? Tidak peduli seberapa sombongnya Anda harus berlindung di pengadilan. Bagi Anda, berlindung pada saya adalah satu-satunya cara hidup Anda." Hebing mengangkat dagunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Alex Chu sepertinya mendengar lelucon dingin. "Ingin merekrut? Hehe, keluarga He juga harus memiliki kemampuan ini. Meskipun peringkat kekuatan keluarga He di garis depan Provinsi Donghai, itu hanya rentan dibandingkan dengan raksasa seperti keluarga Chu. Ingin merekrut keamanan. Nah, jika Anda dapat menyerahkan keluarga He kepada saya dapat mempertimbangkannya," kata Alex Chu sambil tersenyum. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hal macam apa kamu, dan kamu ingin menyingkirkan keluarga yang bermartabat?" Hebing mencibir. "Kamu juga tahu bahwa ini omong kosong. Demikian pula, menginginkan aku menjadi bawahanmu juga omong kosong. Keluarga Hemu ingin memenangkanku, tetapi itu hanya karena potensiku dan ingin menggunakanku untuk berurusan dengan raksasa lain. Apakah aku benar-benar bodoh?" Alex Chu melirik Hebing dengan mata menyipit. Hebing memiliki sempoa di hatinya. Apakah dia benar-benar berpikir dia tidak bisa melihatnya dengan jelas? Di dunia ini, tidak pernah ada gerakan tanpa alasan, hanya pertukaran manfaat yang berdarah. Wajah Hebing segera menjadi sangat jelek. Dia telah menjadi tuan muda yang dimanjakan sejak dia masih kecil, dan dia tidak pernah menjadi satu-satunya yang menolak orang lain, dan tidak ada yang berani menolak rayuannya. Dia langsung merasa terhina. "Chu, jangan terlalu arogan. Di kota Yunhai, kamu bersembunyi di belakang Veronica Sen. Di Jinling, kamu bersembunyi di belakang Su Yurou dan terus bersembunyi di belakang wanita. Apa kamu tidak merasa malu?" Alex Chu tidak menjawab, tapi menatap Hebing dengan tatapan bodoh. Dia tidak ingin menjelaskan, dan dia tidak mau repot-repot menjelaskan. Melihat bahwa dia benar-benar diabaikan oleh Alex Chu, Hebing menjadi lebih kesal. "Kemampuanmu bagus, tapi sayangnya, latar belakangmu telah menentukan bahwa kamu hanya bisa menatapku selamanya." Sebagai tokoh generasi baru, Hebing sangat cakap. Tidak ada keraguan tentang ini. Dia lulus dari Universitas Harvard pada usia 20 dengan gelar ganda dalam bisnis dan hukum, tetapi Heliware terlalu mempesona dan sepenuhnya menyembunyikan bakatnya. Selama bertahun-tahun, tidak peduli pencapaian apa yang telah dia buat, Heliware akan dengan mudah melampaui dia. Kali ini, Heliware awalnya ingin datang untuk memenangkan Alex Chu secara pribadi, tetapi Hebing berada di depannya. Tanpa diduga, dia bertengkar dengan Alex Chu. Hebing mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. "Juga, menurutmu, mengetahui beberapa keterampilan medis itu luar biasa. Alex Chu, jika kamu tidak setuju, kamu tidak akan berkeliaran di ibu kota provinsi. Cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu keluar dari Jinling dan kembali ke kota tingkat 18-mu." Hebing semakin marah saat dia berbicara, dia bisa mengabaikan saingan cinta Alex Chu, dia bisa menyelamatkannya demi Liu Er, dan dia bahkan merendahkan diri untuk memenangkan Alex Chu secara pribadi, terlepas dari kesenjangan identitas. Tetapi, dia diejek oleh Alex Chu. Ini membuatnya merasa bahwa perilakunya bodoh, dan bahkan harga dirinya terluka. "Chu, tunggu aku," Hebing berkata dengan marah. Tapi Alex Chu masuk ke mobil,
menginjak pedal gas, dan menyemprotkan knalpot Hebing. Liuer, mengapa kamu ingin aku merayunya? Dia adalah penjahat tercela dan licik yang hanya bisa menjadikannya sebagai kutukan. Hebing berbalik dan menatap wanita yang berjalan perlahan. Heliware menghela nafas. Dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada kakak laki-lakinya. Hebing impulsif dan arogan. Dibandingkan dengan Alex Chu, dia seperti anak kecil yang terbelakang dan hanya tahu bagaimana menggunakan emosi. Saudaraku, Alex Chu jelas tidak seperti yang kamu pikirkan. Saya menduga bahwa kartu haulnya jauh lebih dari yang kita bayangkan. Untuk orang seperti itu, jika dia tidak bisa tertarik untuk menjadi teman, dia tidak boleh menjadi musuh. Heliware tidak berdaya dan otentik. Hebing menunjukkan sedikit permusuhan dan berkata dengan dingin, saya sudah sangat sabar. Jika saya berubah menjadi orang lain, jika dia menolak rayuan saya akan membuatnya tidak bisa keluar dari venue. Kamu juga disebut menang-menang. Kamu jelas-jelas menggertak dan menggoda. Dengan gaya Alex Chu, akan aneh untuk bisa menjanjikanmu. Heliware sangat marah, kamu tidak mengubah kepribadianmu, bahkan jika kamu ingin aku kecewa padamu. Setelah berbicara, Heliware masuk ke mobil dan pergi. Hebing tetap di tempatnya, wajahnya berangsur-angsur suram. Mengepalkan tinjunya erat-erat, Hebing berbicara perlahan dengan suara yang hanya bisa dia dengar. Liuer, bahkan kamu harus membantunya mengajariku. Aku tidak ingin melakukan ini. Kamu memaksaku melakukan semua ini. Jejak kekejaman melintas di wajah Hebing, lalu menarik napas dalam-dalam, dan mendapatkan kembali penampilannya yang anggun seperti biasanya. Kembali ke villa di malam hari, Alex Chu menerima telepon dari Veronica Sen. Alex, apa yang ingin Hebing lakukan denganmu? Suara Veronica Sen sedikit gugup, dia selalu merasa bahwa permusuhan Hebing terhadap Alex Chu tidak menghilang, tetapi menjadi lebih kuat. Dia ingin memenangkan saya dan membiarkan saya bergaul dengannya. Seorang munafik seperti dia, dengan pikiran yang sangat suram, mungkin juga terbuka dan jujur seperti Helen Jacob. Lalu apakah kamu setuju? Tanya Veronica Sen. Itu hanya peran kecil, aku masih enggan untuk setuju. Alex Chu tersenyum. Kamu sedikit impulsif malam ini. Baik keluarga Helen dan keluarga He tersinggung bersama. Aku khawatir mereka akan menemukanmu masalah di masa depan. Veronica Sen tersenyum tak berdaya. Jadi apa? Mereka masih tidak bisa membuat gelombang apapun. Alex Chu sama sekali tidak memperhatikan kedua keluarga, terutama dua anak muda Jingling, yang kemampuan dan strukturnya rata-rata, dan mereka tidak cukup untuk membuatnya khawatir tentang hal itu. Bab 392. Kemampuan mereka rata-rata, tetapi koneksi di tangan mereka jauh lebih kuat darimu, terutama Hebing. Dia sangat memusuhimu, tetapi saudara perempuannya memiliki sikap yang baik terhadapmu. Kata Veronica Sen. Adiknya, Heliware, tanya Alex Chu. Ya, Heliware adalah wanita berbakat di Jinling. Terlepas dari kemampuan atau kecerdasan emosionalnya, dia harus menstabilkan Hebing. Kemampuan Hebing untuk menjadi salah satu dari 3 anak muda di Jinling pasti tak lepas dari peran saudara perempuannya. Setelah mengatakan itu, Veronica Sen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melanjutkan, ada desas-desus bahwa Hebing dan Heliware bukan saudara kandung. Oh, ceritakan padaku tentang itu. Alex Chu sedikit terkejut untuk sementara waktu. He Xiaolin, kepala keluarga He, menikahi 2 wanita dalam hidupnya. Istri pertama melahirkan Heliware untuknya, tetapi dia meninggal beberapa tahun yang lalu, jadi He Xiaolin menikahi istri keduanya. Sebelum Veronica Sen menyelesaikan kata-katanya, dia secara paksa diinterupsi oleh Alex Chu, kamu salah. Karena He Xiaolin baru menikahi istri keduanya beberapa tahun yang lalu siapa yang melahirkan Hebing, dan kenapa Hebing lebih tua dari Heliware? Veronica Sen menarik napas dalam-dalam dan berkata, faktanya, Hebing adalah anak haram. Anak haram. Ya, sebenarnya sangat memalukan untuk mengatakannya, kata Veronica Sen, ibu kandung Hebing hanyalah seorang gadis jalanan. Dia diam-diam mencoba hamil selama transaksi, dan kemudian membawa Hebing yang baru lahir untuk memeras He Xiaolin. Akhirnya, dia melemparkan anak haram ini ke keluarga He, dan pergi untuk beberapa juta uang tutup mulut. Alex Chu mengerutkan kening. Tanpa diduga, He Jiaran masih memiliki masa lalu yang berdarah. Tetapi ini juga menjelaskan mengapa kepribadian Hebing sangat gelap, sementara Heliware ceria dan cerah, dan kedua saudara lelaki dan perempuan itu memiliki kepribadian yang sangat berlawanan. Karena yang satu adalah anak haram, dan yang lainnya adalah putri dari istri sah, maka terlalu jelas mana yang lebih baik bagi saudara laki-laki dan perempuan. Setelah menutup telepon, Alex Chu hendak mandi, tetapi telepon berdering lagi. Alex Chu menjawab telepon, dan suara seperti lonceng perak Heliware datang dari ujung yang lain. Iblis, apakah kamu marah padaku?
Bagaimana aku bisa marah padamu? Alex Chu berkata ringan, kakakmu sangat memusuhiku. Kita harus berhenti menghubungi satu sama lain. Hei, saudaraku memiliki kepribadian seperti itu, dia terlalu posesif, dan apa yang tidak dia dapatkan akan dihancurkan. Kamu tidak hanya menolaknya, tetapi kamu juga saingannya dalam cinta. Aneh dia memperlakukanmu dengan baik. Aku memberitahu ayahku tentang masalah ini malam ini. Aku akan mengundangmu ke rumah besok siang. Ayahku ingin bertemu denganmu. Ngomong-ngomong, aku secara pribadi meminta maaf padamu untuk kakakku. Alex Chu berpikir sejenak dan setuju, oke, aku akan tiba tepat waktu besok. Dini hari berikutnya. Setelah mencuci, Alex Chu langsung pergi ke rumah keluarga He. Keluarga He tidak ada duanya di provinsi Donghai. Tidak seperti keluarga kaya lainnya yang suka tinggal di villa pinggiran kota, rumah keluarga He terletak dengan tenang di tengah kebisingan, dan dibangun di dekat jalan komersial kuil Konfusius yang paling makmur. Memarkir mobil di pinggir jalan setelah Alex Chu turun dari mobil, dia melihat sebuah rumah retro yang megah. Alex Chu berjalan ke pintu rumah keluarga He, dan penjaga keamanan yang berdiri di luar pintu keluar, dan segera melangkah maju dan berkata, Tuan, ini rumah keluarga He. Tidak ada orang asing yang diizinkan masuk. He Xiaolin mengundangku ke sini, kata Alex Chu lugas. Apakah Anda kenal Patriark? Penjaga keamanan dengan bekas luka di wajahnya terkejut. Dia dengan cepat mengambil telepon kotak penjaga, memanggil orang yang bertanggung jawab, mengatakan beberapa patah kata, dan kemudian bertanya, Tuan, ada apa? Nama belakangmu? Namaku Chu. Tuan Chu, nona muda kami sedang menunggu Anda di dalam, saya akan membawa Anda ke sana. Penjaga keamanan tersenyum hormat dan dengan cepat membuka pintu dan membawa Alex Chu masuk. Setelah melewati koridor panjang dan melewati taman, penjaga keamanan membawa Alex Chu ke halaman. Tuan Chu, apakah Anda sudah sarapan? Ini dapur belakang, biarkan saya menyiapkan makanan untuk Anda, kata satpam itu sambil tersenyum. Tidak, aku sudah makan. Kalau begitu kamu tunggu di sini, Nona Liwer akan segera datang. Penjaga keamanan tersenyum hormat, lalu berbalik dan pergi. Saat dia berbalik, seringai melintas di wajah keamanan. Alex Chu menunggu dengan bosan, jadi dia menyalakan sebatang rokok dan melirik dapur belakang secara acak, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba mencium sedikit darah di udara. Namun, ini adalah dapur belakang, dan itu normal untuk berdarah saat membunuh ayam dan bebek. Alex Chu, ini dia. Pada saat ini, sosok cantik tiba-tiba muncul di gerbang halaman, itu adalah Heliware. Melihat Alex Chu, Heliware tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, dan segera bergegas untuk memberinya pelukan. Mengapa kamu tidak menelepon terlebih dahulu? Heliware bertanya. Baru saja, keamanan mengatakan bahwa dia telah memberitahumu untuk datang, kata Alex Chu. Ah, saya kira keamanan telah melupakannya. Saya kebetulan melihat Anda di sini ketika saya melewati dapur. Heliware tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, saya akan sarapan di rumah, apakah Anda mau menemaniku untuk makan bersama? Tidak, Alex Chu berkata, kalau begitu tunggu sampai keluargamu selesai sarapan, aku akan pergi ke sana lagi. Alasan mengapa Alex Chu mengatakan ini adalah karena dia tidak ingin bertemu dengan Hebing. Dia melihat ke arah Heliware, dan kemudian mengingat wajah Hebing, kedua bersaudara itu benar-benar tidak mirip. Kenapa kau menatapku? Heliware menatap seperti ini untuk pertama kalinya oleh seorang anak laki-laki, dan dia tersipu dan menundukkan kepalanya tanpa malu-malu. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Alex Chu berpikir sejenak, dan bertanya kepada Heliware tentang apa yang Veronica Sen katakan padanya tadi malam. Setelah Heliware mendengarkan, dia ragu-ragu sejenak, tetapi mengangguk. Ya, kamu mengatakan yang sebenarnya. Jadi kepribadian kakakku sedikit lebih ekstrim, tapi yang lain tidak buruk. Alex Chu berkata, saya sangat ingin tahu. Dia adalah anak haram. Saya khawatir dia tidak akan memiliki hak untuk mewarisi properti keluarga ini di masa depan, kan? Saya tidak tahu ini karena ayah tidak pernah mengatakan ini di depan saudara-saudara kami, juga tidak menugaskan ahli waris. Heliware melanjutkan, selain itu, saya sama sekali tidak tertarik dengan status pewaris apa. Jika saudaraku menginginkannya, serahkan saja padanya. Kamu terlihat sangat terbuka. Alex Chu tersenyum, dan harus mengatakan bahwa karakter Heliware yang tak terbantahkan sangat marah padanya. Sudah terlambat, ayahku sudah menyelesaikan sarapan, aku akan mengantarmu ke sana. Heliware membawa Alex Chu melewati halaman dan datang ke lobi keluarga He. Segera setelah saya berjalan ke aula, dia tiba-tiba melihat sekelompok orang dalam kekacauan, berteriak dan mengaum. Ada apa ini? Heliware terkejut, dan buru-buru berjalan ke dalam, menghentikan salah satu orang, dan bertanya, apa yang terjadi? Dia diracun dan pingsan.
Dokter yang telah bergegas. Tiba, dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Heye. Sekarang seluruh keluarga He tidak boleh keluar. Tuan muda mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan masuk dan keluar, dan dia sedang melakukan penggeledahan terhadap semua orang yang mencurigakan di keluarga He. Bab 393. Apa? Heliware bergegas ke aula bersama Alex Chu. 10 menit yang lalu, He Xiaolin baik-baik saja, bagaimana dia bisa tiba-tiba diracun? Di aula, Alex Chu akhirnya melihat ayah Heliware, He Xiaolin. Pada saat ini, yang terakhir berbaring di sofa, menjalani infus. Wajahnya jelek, bibirnya biru, dan seluruh hidupnya tidak memiliki kesempatan. Ini adalah orang yang telah melangkah ke peti mati dengan setengah kakinya, dan dokter biasa tidak dapat menyelamatkannya sama sekali. Bahkan Alex Chu masih bisa merasa tak bernyawa darinya. Roh tak bernyawa yang hanya bisa ditemukan pada orang mati. Begitu ketidakberdayaan memenuhi seluruh tubuh, bahkan jika dewa turun ke bumi, itu pasti tidak akan bisa menyelamatkannya. Melihat Heliware masuk, dokter keluarga He Yang Dong bergegas ke depan dan menjelaskan, Nona, dia tiba-tiba diracun beberapa menit yang lalu. Dia memuntahkan busa dan kejang-kejang. Saya tidak tahu apa racunnya, tapi yang pasti, itu keracunan makanan. Dengan itu, dokter, yang menunjuk ke sisa sarapan di atas meja, mengerutkan kening dan berkata, saya mengambil sisa sarapan dari Heye dan memberikannya kepada seekor anjing, dan anjing itu segera kejang-kejang dan mati karena keracunan. Saya menduga bahwa seseorang menaruh racun dalam sarapan Heye. Apa? Heliware hampir pingsan ketika mendengar berita itu. Sudahkah kamu menemukan siapa yang melakukannya? Heliware berkata dengan cemas. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar di belakangnya. Belum. Tapi saya telah meminta keamanan untuk mengunci seluruh rumah He dan hati-hati mencari orang yang mencurigakan di dalam. He Bing berjalan ke aula dengan wajah dingin, diikuti oleh seorang wanita anggun di belakangnya. Tak perlu dipikirkan lagi, wanita ini seharusnya menjadi istri kedua He Xiaolin, Zhou Lu, di awal usia 30-an. Dia mengenakan congsam untuk menonjolkan sosok sempurnanya bahkan lebih menarik. Dia memiliki sepasang mata peci. Apakah kamu menemukan sesuatu yang mencurigakan? Heliware dengan cepat bertanya ketika He Bing telah tiba. Iya. He Bing mencibir dan menunjuk Alex Chu dan berkata, orang yang paling mencurigakan adalah dia. Begitu suara He Bing jatuh, 5 atau 6 master kekuatan internal segera mengepung Alex Chu. He Bing mencibir dan berkata, Alex Chu, aku tahu kamu tidak puas dengan keluarga He kami, tetapi kamu menyelinap ke keluarga He dan memberi ayahku pembunuhan beracun. Metode ini terlalu tercela. Setelah mendengar ini, Alex Chu dengan jijik berkata, sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti aku. Jika saya benar-benar ingin menyerang keluarga He, dan saya bahkan tidak repot-repot menggunakan metode racun ini, saya dapat melakukannya secara langsung. Apakah saya masih perlu menyelinap masuk? Wajah He Bing tenggelam. Pernahkah kamu mendengar, anak ini masih menghina keluarga He? Itu pasti racunnya. Heliware terkejut dan bertanya dengan cepat, saudaraku, Alex Chu diundang oleh ayah sebagai tamu. Apakah kamu salah paham? He Bing mengabaikannya, tetapi bertanya langsung kepada Alex Chu, saya memeriksa kamera dapur belakang. Selama periode ini, Anda adalah satu-satunya yang memasuki dapur belakang. Karena Anda di sini sebagai tamu, mengapa Anda pergi ke dapur belakang? Dapur belakang. Alex Chu berkata dengan lugas, seorang penjaga keamanan dengan bekas luka di wajahnya membawaku masuk. Dia memintaku untuk menunggu di dapur belakang. He Bing mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat kapten keamanan di samping, di tim keamanan. Apakah ada penjaga keamanan dengan bekas luka di wajahnya? Kapten keamanan berkata, sama sekali tidak. Dia penjaga keamanan memiliki standar kerja yang sangat tinggi. Tidak ada bekas luka atau tato biru yang diizinkan. Belum lagi bekas luka di wajah. Mendengarnya, He Bing menatap Alex Chu dengan mencibir. Saat ini, Alex Chu tersenyum tiba-tiba. Dia menyadari bahwa dia masuk dalam bingkai jebakan orang lain. Seorang penjaga keamanan yang tidak ada sama sekali membawanya ke dapur belakang rumah He. Setelah beberapa saat, He Xiaolin diracuni oleh makanan. Dan dia bahkan tidak punya orang yang bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tetapi, karena pihak lain telah menyiapkan jebakan sebelumnya, itu menunjukkan bahwa dia tahu kemana dia akan datang hari ini. Alex Chu memandang Heliware, selain kamu dan ayahmu, siapa lagi yang tahu kemana aku akan datang hari ini? Heliware menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menelepon Anda setelah saya selesai berbicara dengan ayah saya tadi malam. Sudah jam 1 pagi setelah panggilan. Sudah terlambat bagi ayah saya untuk berdiskusi dengan orang lain, tetapi kemarin hanya Bibi Zhou yang tidur dengan ayahku, kan? Heliware tiba-tiba menatap Zhou Lu.
Jika ada orang ketiga yang tahu kemana Alex Chu akan datang, itu hanya Zhou Lu. Ketika Zhou Lu mendengar ini, dia langsung menangis. Dia setengah berlutut di depan sofa He Xiaolin, memeluk lengan He Xiaolin dengan erat, dan menangis. Apa yang terjadi ketika saya mendengar berita ini? Ini tidak mungkin, kamu tak mungkin mati. Jika Anda pergi, aku tidak ingin hidup lagi. Melihat adegan ini, banyak orang di tempat kejadian menyeka air mata mereka. Meskipun Zhou Lu lebih dari 20 tahun lebih muda dari He Ye, dia telah jatuh cinta dengan He Ye dalam beberapa tahun terakhir sejak dia menikah dengan keluarga He. Inilah yang dilihat semua orang. Dikatakan bahwa Zhou Lu membunuh He Ye, tapi dia tidak percaya. Alex Chu, jangan berbohong di sini. Tidak ada yang percaya padamu. He Bing menunjuk ke Alex Chu dan mengutuk, kalau tidak, mengapa kamu mengarang tentang penjaga keamanan yang tidak ada? Mengapa kamu muncul di dapur belakang begitu kebetulan? Mengapa ayahku diracuni segera setelah kamu memasuki rumah? Jika ayahku meninggal, tidakkah kamu ingin keluar dari rumah He hidup-hidup hari ini? Ayo, ikat dia untukku. He Bing melambaikan tangannya. Lusinan master keluarga He semuanya melangkah maju untuk mengepung Alex Chu. He Liwer memucat karena cemas. Semua bukti ini menunjuk ke Alex Chu pada saat yang sama, yang membuatnya merasa ada sesuatu yang terlalu kebetulan. Jika Alex Chu melakukannya, mengapa dia harus tinggal di dapur belakang daripada melarikan diri? Mengapa saya harus mengikutinya untuk melihat He Xiaolin di aula? Ini tidak masuk akal sama sekali. Tapi He Bing sudah menunjuk Alex Chu. Begitu banyak orang di keluarga He menganggap Alex Chu sebagai musuh, bahkan jika dia berdiri dan menjelaskannya. Engah. Tiba-tiba, He Xiaolin di sofa membuka mulutnya dan menyemprotkan darah. Rusak. Dokter yang sedikit lengah, dan berkata terus terang, He Sao, Nona He, dia terlalu diracuni dan sudah terlambat untuk dikirim ke rumah sakit. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, biarkan saya mengundurkan diri. Anda, He Liwer akan meledak. Dokter yang ini terlalu cepat menyerah, ketika dia melihat bahwa He Xiaolin tidak dapat disembuhkannya, dia benar-benar ingin mengundurkan diri. Bukankah ini hanya untuk melepaskan tanggung jawabnya saja? Wow, Hei, aku di sini untuk menemanimu. Zhou Lu melirik He Ye, tiba-tiba pingsan, dan langsung menabrak dinding. Bibi Zhou. He Liwer bergegas dan memeluk Zhou Lu, dua wanita. Orang-orang saling berpelukan, menangis menjadi bola. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Racun He Xiaolin, aku bisa menyembuhkannya. Saat ini, tampaknya seluruh dunia sepi. Semua orang menatap pemilik suara ini dengan mata terkejut. Pembicaranya ternyata adalah